Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema hati-hati berniat. Bintang tamu kita ada Ola Ramlan. Boleh tepuk tangannya dong? Lemes banget, tepuk tangannya yang meriah lagi dong. Nah gitu. Gak apa-apa ya. Daripada saya suruh tepuk bahu temennya ntar berantem lagi. Bu, biar kita mengamalkan niat kita gampang, yang harus dilakukan adalah pertama kita amalkan dulu ilmu kita, perbanyak ilmu. Terus bergaul dengan orang soleh, lalu perbanyak doa. Nah kita mau apa lagi nih sekarang nih? Ada lagi nih yang mau saya tanyain, boleh sama Ustadz ya? Ustadz AR, boleh gak Ustadz? Boleh. Ustadz. Dijelasin dulu airnya itu apa. Ustadz AR, Ustadz Ahmad Ridwan. Tepuk tangan Masya dong. Allah. Ustadz, kadang Ustadz kita sudah berniat membantu orang Ustadz. Ya, siap. Tapi di mata orang lain itu salah aja Ustadz. Padahal kita udah ikhlas banget Itu ngebantu. yang salah matanya apa gimana? Nah itu, Nah, makanya iya, saya iya. bingung. Itu kita harus gimana nih Ustadz, mohon penjelasannya ya Ustadz. Gitu ya sekarang ya. Silakan Ustadz. Terima kasih Bang Soni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalahu ba'du. Kalau bicara tentang niat, niat itu kompas dalam hidup kita. Jadi kalau kemana-mana tanpa kompas, nyasar enggak? Pasti. Niat itu adalah kompas kehidupan kita. Anda enggak punya kompas dalam hidup, nyasar Anda. Anda enggak punya kompas dalam ibadah, salah ibadah Anda. Begitu semuanya dalam perkara ini. Makanya para ulama mengatakan, di antaranya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengatakan, kepada satu hadis yang dibacakan oleh gurunda kita, Ustaz Bima kita tadi, kepadanya berpulang semua perkara agama. Orang masuk ke masjid, mau ngapain Bu? Belum tentu. Belum tentu. Iya mau ngadem bisa kalau siang hari. Cuma datang tidur. Nah bisa jadi. Ada yang lebih parah, maling sendal. Nauzubillah, nauzubillah. Semoga udah nggak ada lagi maling sendal di masjid, insyaallah, amin. Nah bagaimana dengan orang yang kemudian dia sudah membantu, kemudian kalau seandainya ada orang yang dibantunya atau orang lain melihat dan memandangnya salah terus. Tadi saya katakan jangan-jangan ada sesuatu di matamu. Kenapa? Karena seseorang yang berniat ikhlas, satu waktu walaupun irda'un nas ghayatun la tudrak. Membuat keridhaan orang lain itu kepada kita datang semua itu enggak mungkin. Atau kita bisa membuat mereka ridha semuanya enggak mungkin. Wa ridallah ghayatun la tutrak. Maka ridha Allah lah satu perkara yang tidak mungkin kita tinggalkan dan kita abaikan. Fadrik ma la yutrak, watruk ma la yudrak. Yang artinya adalah burulah, kejarlah dengan serius apa yang tidak mungkin dan tidak pantas untuk kau tinggalkan. Dan tinggalkanlah apa yang tidak pantas untuk kau dapatkan. Bisa mengulang Bu? Yang bisa mengulang boleh pulang duluan. Oh, nggak bisa gitu ya? Oh, bukan sekolah ya. Artinya apa? Kejarlah sesuatu yang menjadi impian kita, cita-cita. Allahu ghayatuna, Allah tujuan kita dalam hidup ini. Maka keridhaan Allah yang kita cari. Ya, whatever lah orang mau ngomong apa. Orang mau ngomong begini, orang mau ngomong gitu, kita enggak akan pernah bisa membuat mereka ridha semuanya. Maka para ulama mengatakan, kau ingin mencari keridhaan manusia semuanya, maaf. Maka anta adalah majnun. Apa itu majnun? Jangan natap ke saya dong. Akal. Oh iya. Nah itulah karenanya, di sini kita perlu mengamalkan ayat Allah dalam Al-Quran, surat ke-9, surat Taubah, ayat 105 kata Allah, wa qul i'malu. Berbuat saja, beramal saja, aksi saja. Fasayarallah, karena Allah yang akan melihatmu. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Siapa lagi yang akan melihat? Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Nggak mungkin semua orang akan sepakat bahwa itu yang kita kerjakan karena Allah. Tidak akan ada reward dari Allah, tidak akan ada apresiasi dari Rasulullah, dan tidak akan mendapatkan pujian dari manusia. Kendati bukan perkara yang utama kita mendapatkan pujian manusia. Tapi tatkala kita sudah menyimpan rapi-rapi kebaikan yang kita lakukan, membungkus niat kita dengan sebaik mungkin, lihat, sebaik-baiknya kau menyimpan kebaikan, pasti akan tercium juga.
Begitu enggak peribahasanya? Peribahasanya enggak gitu. Peribahasanya sebaik-baik kau menyimpan keburukan pasti akan enggak, saya akan membaliknya. Sebaik-baiknya kau menyimpan kebaikan pasti tercium juga. Seseorang tidak kenal dahulu siapa itu Uwais Al-Qarni. Tapi hari ini namanya harum semerbak. Karena apa? Karena Allah katabalahul qabul fid dunya. Allah menetapkan ia pantas untuk dikenang, untuk dikenal, untuk diteladani di dunia ini. Makanya saya katakan ada orang yang menyimpan rapi, membungkus dengan kemasan terbaik, yaitu kemasan ikhlas. Niatnya, tapi tercium juga. Dan diantaranya adalah Abdullah ibnu Mubarak. Seseorang yang berinfak dengan tangan kanannya, hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiq yaminuhu. Tapi tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Jadi bagaimana? Putuskan sampai di situ? Tidak, lanjutkan. Apa yang menjadi niat ikhlasmu karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan berhenti. Karena kalau seperti itu adanya, ingat kisah seorang ayah dan anaknya yang menaiki sebuah keledai atau seekor keledai. Lewat satu kampung, anaknya yang naik. Lewat kampung kedua, ayahnya yang naik. Lewat kampung ketiga, keduanya naik. Lewat kampung keempat, semuanya nggak ada yang naik. Karena salah semua menurut penilaian manusia. Tapi kalau kita ikhlas karena Allah, lakukanlah. Jadi gak usah mikirin omongan orang ya Ustadz ya. Yang penting kita on the track. Yang benar karena Allah dan Rasulnya, lakukan. Tetap berbuat baik. Insya Allah akan Terus. tercium juga itu. Gak perlu Insya penilaian. Allah, Masya insya Allah. Allah. Begitu, Bang. Siap. Jazakallah khair Goyah, Ustadz. goyah. Tapi Ustadz jangan kemana-mana. Oh, gitu. Aku pengen Ustadz tetap di sini karena Oh, kita akan siap. menjawab pertanyaan Oh, media siap, sosial siap, dari siap, jamaah. siap. Sekarang saya mau manggil juga Ustadz Maulana dan juga Ustadz Abi Maki. Mohon izin Ustadz. Jadi ini ada pertanyaan dari media sosial Ustadz. Jamaah yang ada di rumah sudah mengirim berbagai macam pertanyaan. Tapi kita jawab 3 dulu ya jamaah ya. Insya Allah nanti akan kita jawab lagi. Jamaah! Oke, pertanyaan yang pertama ada dari @ika Isnaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Saya sudah mengumpulkan niat untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Tapi saya masih merasa sulit untuk menjalankannya. Bagaimana cara kita agar tetap istiqomah Ustadz dan tidak menghiraukan orang-orang di sekitar kita yang menghambat kita untuk menjadi lebih baik. Nah Ustadz Maulana mohon jawabannya Ustadz. Perdalam ilmu agama supaya menghadirkan pembelajaran kehidupan buat kita, mengetahui makna hidup itu sendiri. Kemudian kalau beramal, ya namanya istiqomah, sedikit yang penting continue. Apa benar kan? Ya benar. Continue. Benar kan? Benar. Olah bantuin dong. Leres pisan. Yang penting bersambung Ya, lah intinya. Step by step, sedikit demi sedikit. Yang penting apalagi to be continue. Ya. Nggak pakai to be. Bersambung. Bersambung dong. Yang penting bersambung. Kemudian mudah-mudahan kita mendapatkan curahan rahmat dari Allah. Jadi gitu aja sedikit. Biar 2 rakaat, yang penting tiap malam tahajud. Yang penting rutin ya. Rutin Ustadz. 20 rakaat sekali setahun. Jadi dikit-dikit aja yang penting rutin, Masya Allah. Oke kita akan membacakan lagi pertanyaan berikutnya. Ada dari @Ani Jakaria. Assalamualaikum Ustadz, kalau saya sudah punya niat misalkan pengen nyenengin orang tua tapi belum terlaksana karena beberapa hal. Apakah itu menjadi tanggungan wajib yang harus dilaksanakan? Apa, bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya. Nah mohon penjelasannya Abi Baki gimana tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Niat untuk membahagiakan orang tua bukan hanya sekedar sesaat-sesaat, tapi setiap hari harus ada niat itu. Iya, jadi kalau mengatakan kenapa? Karena menghormati dan membahagiakan orang tua ini adalah sesuatu hal yang wajib dan mustahil kita bisa membayarnya. Tidak mungkin untuk membayarnya. Kenapa? Walaupun dengan nyawa sekalipun itu tidak mungkin bisa membalas kebaikan orang tua yang kita miliki. Makanya apapun terkadang suka berpikir, orang tua saya tidak memperhatikan saya, orang tua saya tidak menyayangi saya. Punten-punten. Anda menghormati orang tua itu bukan perintah orang tua tapi perintah Allah. Adapun kekeliruan orang tua mungkin kepada anaknya itu Allah yang atur, bukan kita yang atur. Kewajiban kita berbakti kepada orang tua itu adalah perintah Allah. Dan harus dilakukan. Adapun orang tua seperti apa, nggak ada masalah. Kenapa? Karena urusan orang tua dengan Allah. Tapi kita wajib untuk menghormati orang tua. Niat untuk pada orang tua tetap hutang selama kita hidup untuk membahagiakannya. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khair Abi Maki. Ini berikutnya ada pertanyaan dari @anisarah_12. Assalamualaikum Ustadz dan Ustazah, saya mau bertanya bagaimana bila ada muslim yang memaksa muslim lain untuk beribadah sesuai dengan keinginannya. Sehingga saat melakukan ibadah jadi ada rasa sedikit gak ikhlas gitu karena paksaan. Apakah ibadah yang dilaksanakan dapat diterima?
Nah, tuh diterima nggak tuh Ustaz Ya, Ahmad Masya Ridwan? Allah. Pertama kalau melihat pertanyaannya tadi, memaksa orang lain agar beribadah seperti dirinya, itu yang tidak boleh. Karena ibadah itu seperti apa maunya Allah dan Rasulnya. Bukan seperti Seperti dirinya tadi, jangan. Karena apa? Karena kita punya potensi untuk salah dan keliru. Tapi kalau kita mengikuti Allah dan Rasulnya, itu sudah sebaik-baiknya kompas dan panduan dalam hidup kita. Enggak boleh kita paksa orang untuk ibadah biar kayak kita, jangan. Apalagi kalau itu ranahnya adalah perkara khilafiyah dalam fiqhiyah. Boleh jadi apa yang Anda lihat benar, yang dilakukan saudara Anda benar, cuma belum sampai dalil kepada Anda tentang apa yang menjadi alasan bagi dirinya. Begitu. Allah, luar biasa Gitu, sekali. jadi tidak boleh maksa orang seperti Jangan, dia. jangan, Nggak boleh ya. jangan, nggak boleh. Tujuannya udah ada arahnya ya. Tuh, Kompasnya gitu. udah ada. Kompas, harus ada kompasnya dalam hidup. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz Ahmad Ridwan. Jamaah terima kasih yang sudah mengirimkan pertanyaan ke media sosial. Tapi maaf ya Ustaz kita nggak jawab semuanya tuh nggak apa-apa kan dia. Kan insya Allah kan bersambung terus. Bersambung. Ada namanya to be continue. Aku mengarahkan ke situ Masuk, sebenarnya. masuk. Dan disebutkan lagi. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana, Abi Maki, Ustaz Ahmad Ridwan. Terima kasih. Jamaah. Mau lanjut lagi nggak tausiahnya? Mau, tapi nanti ya setelah yang satu ini. Jadi jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.